Tahukah kalian, there is something wrong in this ecosystem. Setelah mengikuti jejak-jejak perjalanan yang sedang berlangsung hingga saat ini mengenai live event atau konser, membawa simpang siur yang mengundang pertanyaan besar selama 10 tahun mengenai ekosistem industri musik, yaitu siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab meminta izin membawakan lagu di atas panggung, serta siapa yang diwajibkan membayar royalti akibat dari penerbitan izin lisensi yang diberikan. Oke, kita bedah. Menurut beberapa definisi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum berbunyi, ayat 6, pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan. Ayat 24, penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Dari keterangan di atas memberikan kita informasi penting bahwa sesungguhnya yang dimaksud pengguna dalam konser atau live event adalah penyanyi. Karena penyanyilah pelaku pertunjukan yang menampilkan atau yang mempertunjukkan suatu ciptaan. Bukan event organizer dan I.O. pun tidak ada definisi jelas dalam undang-undang tersebut. Dalam memahami undang-undang hak cipta, kita harus memiliki pikiran dan hati yang bersih. Dalam berbagai persidangan, pastinya hakim memahami, mengadili, dan memutuskan. Tentunya dengan pikiran dan hati yang bersih tanpa memiliki kepentingan lain. Undang-undang hak cipta hidup dan bicara serta diuji melalui putusan pengadilan yang akhirnya kita suka atau tidak suka harus menerima bahwa pengguna adalah penyanyi bukan event organizer. Untuk diketahui persoalan izin dan pembayaran royalti itu adalah dua hal yang berbeda. Izin merupakan hal yang wajib dilakukan oleh penyanyi, sedangkan pembayaran atau persoalan siapa yang membayar royalti itu boleh dilakukan oleh siapapun, termasuk event organizer atau penyelenggara pertunjukan. Salah satu metode yang seharusnya dilakukan performer adalah setiap technical riders dari penyanyi profesional wajib berani menyertakan klausul yang berbunyi, untuk mewujudkan amanah Undang-Undang Hak Cipta 28/2014 bahwa artis tidak akan naik ke atas panggung sebelum kewajiban atas lisensi lagu diselesaikan. Artinya, artis meminta I.O. untuk membayarkan royalti pencipta namun bukan meminta izin pencipta. Pembayaran royalti bisa dilakukan dengan dua metode. Yang pertama, melalui lembaga manajemen kolektif. Yang kedua, melalui direct license langsung kepada pencipta. Membayar royalti secara direct bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 81. Kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat 1, Pasal 23 Ayat 2, Pasal 24 Ayat 2, dan Pasal 25 Ayat 2. Di mana perbedaannya? 1. Jika membayar melalui manajemen kolektif, maka royalti pencipta lagu akan diterima oleh pencipta lagu dalam periode tertentu dalam kurun 1 tahun dan dengan jumlah yang belum jelas perhitungan distribusinya. Kedua, jika membayar langsung kepada pencipta atau direct license, maka pencipta lagu pun akan menerima royalti dalam waktu yang sama dengan pelaku pertunjukan dengan jumlah yang wajar sesuai dengan kesepakatan. Untuk itu sangat diperlukan solusi terhadap sistem direct license terwujud di Indonesia dalam bentuk lembaga manajemen kolektif. Mungkin dibutuhkan bantuan teknologi dan digitalisasi untuk mempersingkat rantai penyaluran dan memberikan kemudahan dalam proses distribusi. Kita doakan semoga hal itu segera terwujud. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang buat kita semua. Yang terhormat untuk Bapak Dirjen KI, Pak Rajilo, lalu Bapak Ahmad Dhani Prasetyo, anggota DPR dan juga sekaligus Ketua Dewan Pembina Aksi, Mas Badai sebagai Sekjen Aksi, dan Bapak Agung, Direktur Cipta, dan Mas Chandra Darusman. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua di hari ini. Kita bersama dengan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia, kita berkenan untuk mengundang
teman-teman semua, teman-teman media maupun teman-teman perwakilan dari artis manajer, teman-teman dari wakil dari event penyelenggara, ada dari Evendo, terus selalu ada backstagers, dan juga ada beberapa dari promotor yang lain. Mungkin ada wakil dari APMI, Imarindo juga, wakil dari Imarindo, terima kasih atas kehadirannya. Pada siang hari ini kita berkumpul di sini, tujuan dari Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia adalah untuk kita ingin silaturahmi, lebih tepatnya. Silaturahmi dan juga ingin berdiskusi sejenak mengenai apa yang terjadi di tata kelola royalti performing right, terutama sekali untuk live event dan konser. Kita hanya berdiskusi tentang hal itu saja. Jadi kita tidak akan melebar kemana-mana dan kita hanya akan lebih fokus dan nanti akan ketemu kesimpulannya dan bagaimana nanti hasil dari pertemuan ini mudah-mudahan bisa memberikan secercah harapan yang baik untuk industri musik di Indonesia, terutama sekali untuk penyelenggaraan live musik dan konser. Dan tentunya nanti akan bisa memberikan insight atau masukan-masukan yang berarti atau juga mungkin pencerahan untuk musik industri ke depannya. Demikian mungkin sambutan dari saya, mungkin nanti kita akan kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih Mas Vio. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Dewan Pembina Aksi, Mas Ahmad Dhani, untuk acara ini Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang datang, terutama mudah-mudahan ada beberapa penyanyi yang bisa datang juga karena penting sekali. Sebenarnya namanya ini kan silaturahmi penyanyi dan pengarang lagu, pencipta lagu. Tapi memang harus diakui memang penyanyi lebih banyak jadwalnya, jadwal manggung. Karena kalau pencipta lagu ini ya udah begini aja, nggak ada jadwal keluar kota, nggak ada jadwal nyanyi, makanya semua pada bisa datang ya. Mudah-mudahan ada beberapa penyanyi yang datang langsung berangkat ke airport nanti rencananya. Ada yang sekarang lagi di Hong Kong, ada yang sekarang lagi ada yang pulang kampung juga ke Sumedang karena besok puasa. Rencananya silaturahmi seperti ini nih akan kita lakukan lagi mungkin di bulan Ramadan. Ya, kita kepingin mendapatkan insights ya dari para penyanyi dan bagaimana supaya tidak terjadi benturan antara pencipta lagu dan penyanyi sehingga masing-masing penyanyi dan pengarang lagu punya concern yang sama terhadap industri ini. Begitupun juga dengan para promotor dan para pendukung daripada industri pertunjukan musik dan juga pada pemerintah yang hadir saat ini. Mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan akan banyak lagi dari pemerintah yang bisa hadir sehingga bisa mendengar langsung apa yang sedang terjadi. Meskipun sebenarnya saya bisa langsung WA menterinya sih sebenarnya, cuman kan kalau dengar langsung kan lebih enak, lebih kelihatan menterinya hadir gitu. Saya sebagai anggota legislatif kemarin pas ketemu sama Partai Gerindra, kemarin ada rapat fraksi Gerindra, ya tentunya dihadiri Partai Gerindra saja. Mereka bertanya kepada saya, kenapa kok harus berisik gitu ya? Kan Mas Dhani kan legislator, tinggal bagaimana membuat undang-undang yang lebih baik, revisi undang-undang yang lebih baik gitu ya. Mas Dhani bisa tinggal telepon menteri, tapi
pada intinya bukan itu. Saya kemukakan kepada para pimpinan, bukan itu yang saya berisik, bukan karena soal undang-undang dan soal peradilan. Saya berisik soal attitude daripada penyanyi yang tidak boleh ditiru. Jadi sekali lagi, dialektika antara pencipta lagu, antara penyanyi dan pencipta lagu itu dialektikanya harus benar dulu. Jadi saya berisik bukan karena saya DPR, bukan, tapi karena saya berisik karena saya adalah juga musisi, pengarang lagu, pencipta lagu, sekaligus saya juga performer. Jadi saya kadang-kadang berisik bukan mewakili pencipta lagu juga, karena saya performer. Dan jadwal Dewa 19 dengan jadwal Agnes Monica belum tentu menang Agnes Monica dengan jadwal Dewa 19. Jadi saya berisik, saya sebagai senior bisa dibilang gitu. Saya nggak suka nih ada dialektika yang kurang benar atau adab yang kurang benar terhadap pencipta lagu. Ketika diajak ketemu nggak mau ketemu misalnya. Contoh yang paling gampang kan itu. Ari Bias minta ketemu sama Agnes Monica, tidak digubris. Bahkan di podcastnya pun Agnes bilang bahwa Ari Bias, we're not just friends, we're not friends. Kasihan deh lu Ari Bias, kamu bukan temannya. Sabar ya, sabar. Itu kan sebenarnya contoh-contoh yang tidak baik, yang tidak boleh ditiru oleh generasi muda di bawah Agnes Monica. Apalagi ketika disomasi tidak digubris, di pengadilan tidak hadir. Malah ketika divonis membela diri di podcastnya Deddy Corbuzier. Tadi saya nggak ngomongin undang-undang sama sekali loh nih, Bang Chandra ya. Saya nggak ngomongin undang-undang ini. Saya nggak ngomongin undang-undang. Biar undang-undang yang ngomong yang lebih pintar aja lah. Saya cuma ngomong etika dan adab penyanyi terhadap pencipta lagu. Saya sebagai pencipta lagu nggak terima pengarang lagu dibegitukan. Jadi saya jelaskan itu kepada pimpinan-pimpinan di Gerindra bahwa kita nggak bicara soal hukum. Etika tidak bisa diatur di undang-undang. Etika itu bisa dibuat oleh generasi pendahulu. Kenapa kita punya etika seperti ini? Karena kita diajarkan orang tua seperti itu. Jadi generasi muda musik Indonesia, penyanyi, pencipta, kita sebagai senior harus ngajarin, harus ngasih contoh bagaimana adab antara pencipta ke penyanyi atau penyanyi ke pencipta itu harus sama-sama equal. Nggak boleh ada yang merasa lebih top, nggak boleh harus ada yang lebih tinggi derajatnya atau merasa lebih kerjanya lebih keras, nggak boleh, hal itu nggak boleh terjadi. Pembukaannya agak terlalu panjang, nanti bisa diterusin lagi sesuai dengan pertanyaan daripada wartawan. Dan semoga silaturahmi ini bisa membuat situasi lebih terarah, lebih kondusif di tahun ke depan, mudah-mudahan lebih cepat setelah Lebaran ada situasi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aka Zakaria. Saya di sini mewakili artis manajemen bersama entertainment. Selamat kepada aksi. Di awal izinkan saya menyampaikan pandangan pribadi saya, yaitu hak cipta lagu melekat pada pencipta. Jadi menurut saya kalau aksi sudah memutuskan untuk direct licensing, maka kita semua akan ikut dengan direct licensing. Pertanyaan dari saya mewakili artis manajemen dan mewakili beberapa promotor adalah berapa besaran fee direct licensing yang harus kita bayar dan kemana kita harus bayar. Karena kalau kita masih mendengarkan saran-saran semua orang, saya rasa akan lama ya, sementara industri berjalan terus. Kita juga butuh fleksibilitas di mana kedua artis jika ada di panggung bisa berkolaborasi dengan mudah tanpa harus memikirkan harus telepon dulu penciptanya. Jadi saya sangat berharap aksi segera secepatnya membuat sebuah struktur kemana kita harus bayar dan berapa besarannya. Sehingga
industrinya bisa terus berjalan. Saya pribadi dan saya juga udah berdiskusi dengan beberapa orang, sangat tidak tertarik dengan narasi yang terjadi sekarang, seakan-akan pencipta dengan penyanyi itu dibentur-benturkan. Karena kita yang sudah cukup lama di industri ini tahu bahwa pencipta dan penyanyi itu berteman, bersahabat, bahkan banyak pencipta yang nikah dengan penyanyi. Itu sesuatu yang lazim. Jadi itu tidak menarik buat kami. Yang menarik buat kami adalah bagaimana ini dengan cepat teratasi, bagaimana dengan cepat kita tahu bayar kemana dan berapa besarannya sehingga industri ini tetap berjalan. Event, festival, semua nunggu ini. Beberapa artis hubungi saya mau pakai lagunya Mas Dhani. Sampai sekarang semuanya on hold. Industri kreatif saat ini sangat menunggu keputusan real dari aksi. Nah, saya juga berharap hari ini bisa kita tahu skemanya di mana harus membayar. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya juga kami ingin tahu ada peran publishing. Ada teman-teman pencipta yang juga tergabung dalam publishing. Saya juga sangat berharap keluar strukturnya bahwa untuk penggunaan lagu off air, performing event, kemudian mungkin izin lagu untuk film itu ke aksi atau direct licensing. Mungkin yang publishing, yang LMK, yang WAMI itu lebih ke YouTube atau Spotify. Lebih ke praktis lapangan, apa yang akan terjadi gitu. Nah, kebetulan kita syukur selama sebulan ini Ramadan event pasti akan lebih sedikit. Tapi di bulan April, Mei, Juni, Juli sampai akhir tahun event akan banyak. Nah, semua menunggu keputusan dari aksi. Saya sangat-sangat berharap aksi bisa keluar keputusannya, berapa besarannya dan kemana kita harus bayar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Aka, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat tepat sasaran. Jadi pertanyaan yang pertama adalah apa sistem yang akan dijalankan oleh aksi. Kita sudah menyiapkan sebuah sistem atau sebuah platform yang akan mengakomodir ekosistem yang ada di sini. Ekosistem yang ada itu terutama untuk event pertunjukan dan konser ya, itu adalah ekosistem penyelenggara atau IO atau promotor, terus ekosistem pencipta lagu, di mana di sini sekarang kita memang masih fokus kepada anggota dari aksi. Tapi nanti akan kita lebih luas lagi supaya semua pencipta lagu itu bisa bergabung dengan aksi, supaya bisa masuk ke dalam ekosistem ini. Terus lalu yang ketiga adalah ekosistem penyanyi. Penyanyi ini bisa diwakilkan oleh artis manajemennya. Artis manajemen bisa melalui asosiasi juga, mungkin Imarindo mungkin yang akan mewakili sehingga akan lebih mudah. Jadi pintu ke pintunya akan lebih mudah. Jadi kapan dan di mana pada saat apa proses direct licensing ini berjalan adalah ketika idealnya adalah ketika pertunjukan belum mulai. Jadi pada saat proses perizinan, pada saat pengajuan event, pada saat pengajuan artis untuk tampil di sebuah acara, taruhlah kita bikin imajinasi ada sebuah event di Art Hotel ini. Nah, pada saat Art Hotel ini ketahuan artisnya siapa, umpamanya taruhlah artis B, dengan nilai nominalnya, honornya disebutkan di situ. Ketika masuk di situ dari si manajemen artis nanti akan masuk ke dalam platform dan lalu di situ nanti akan dinotif kepada pencipta lagu. Dari artisnya juga akan, si penyelenggara juga akan menotif kepada pencipta lagu bahwa akan ada acara hari ini di mana tempatnya. Umpamanya di Art Hotel, terus lalu artisnya siapa. Dari situ pencipta lagu akan mendapatkan notif. Besarannya berapa? Besarannya adalah sesuai dengan honor artis. Jadi honor artisnya umpamanya Sebentar. honor artisnya mungkin 100 juta umpamanya. Jangan tepuk tangan dulu, boleh aku potong nggak? Boleh aku? Satu lagi, dikit lagi. 100 juta besarannya adalah 10%. Jadi 10% dari nilai honor artis. Sehingga akan lebih mudah
kalau kita menghitungnya supaya tidak terlalu banyak pecahan desimal tapi 10% aja. Nah 10% ini berarti kan dari 100 juta berarti kan 10 juta. Itu bukan untuk satu pencipta tapi pro rata. Jadi 10 juta itu nanti akan dibagi penciptanya siapa. Umpamanya si penyanyi A ini lagunya ada 10 dengan berbeda-beda pencipta. Ada 10 pencipta sehingga akan pro rata jadi 1 juta, 1 juta dan 1 juta. Sampai 10. Jadi besarannya sudah ditentukan dari awal. Nah ketika sudah dinotif dan semua sepakat setuju dari 3 ekosistem itu, lisensi akan diberikan. Atau mungkin lisensinya akan diberikan dulu lalu nanti itu ada di dalam sistem kita, lisensi diberikan lalu dipersilakan untuk membayar. Sehingga sebelum event penyelenggaraan berjalan, lisensi sudah terbayarkan dan sudah mendapatkan lisensi dari pencipta lagu. Sehingga artinya apa? Pada saat penyelenggaraan acara, setelah selesai acara, tidak akan ada kemungkinan umpamanya IO-nya gagal bayar, IO-nya tidak lupa untuk mengurus ke LMK. Jadi begitu acara selesai, penyanyi juga mendapatkan haknya, pencipta lagu juga mendapatkan haknya. Jadi udah clear sebelum acara dimulai. Jadi semua bisa happy, penyanyi happy, pencipta lagunya juga happy, penyelenggaranya juga happy. Kenapa? Karena penyelenggaranya happy kenapa? Karena itu akan dimasukkan dalam ad cost talent. Jadi talentnya honornya artis dengan riders dan segala macam itu dimasukkan di situ lisensi. Sehingga ketika si penyelenggara akan mengajukan invoicing atau reimburse kepada klien atau donatur acara, dia akan mendapatkan potensi persentase yang juga bertambah dari ad cost talent tersebut. Jadi penyelenggaranya happy, penyanyinya juga happy dan juga penciptanya happy. Begitu Mas Aka, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Sorry. Ibarat sebuah lagu ini langsung koda ini. Karena para tamu-tamu di sini, wartawan, Pak Dirjen mungkin juga belum tahu intronya sebenarnya seperti apa ya. Ini langsung koda view tadi. Pertanyaannya langsung koda soalnya. Jadi saya mencoba untuk masuk ke intro ya. Jadi Pak Dirjen dan para wartawan dan para pelaku industri musik yang hari ini datang, intronya itu begitu, intronya begini ya. Jadi aturan mainnya sebenarnya ada banyak interpretasi. Juga ada permen, juga ada SK. Di mana fee daripada pengarang lagu itu, ini kita mulai intro nih. Fee dari pengarang lagu itu adalah 2% dari harga tiket. Jadi yang ada sekarang ini ya, fee-nya itu begitu. Ini kita masuk ke intro, sebelum ke ref nih, intro dulu. Lalu atau 2% dari biaya produksi. Misalnya ada nikahan atau dari acara gathering. Ya, gathering tuh banyak banget. Selain acara-acara festival musik, gathering tuh nggak kalah banyak. Mungkin lebih banyak gathering daripada acara-acara festival musik. Nah, besarannya itu ditetapkan 2%. Lalu ini yang mungkin akan kita ajukan kepada kementerian untuk direvisi, karena selama 10 tahun aturan ini nggak berjalan. Karena banyak kendala. Kendalanya apa? Misal, ada
hukum yang saya nggak tahu, mungkin ada di sini, mungkin ada Bang Minola yang bisa menjelaskan bahwa seolah-olah semua itu adalah tanggung jawab daripada LMK. Emang iya, memang benar LMK. Lalu itu pertanyaan ya, pertanyaan. Lalu besaran 2% itu menjadi tidak masuk akal dari harga tiket misalnya. Misal ada sebuah konser, nggak usah yang gede-gede lah, misalnya di Istora Senayan. Agnes Monica konser di Istora Senayan. Agnes Monica tentunya dibayar oleh promotor. Mas Heri Koko misalnya di sini ya. Ada promotor lagi nggak di sini atau WO lagi? Ada lagi nggak? Supaya bisa nanti mungkin bisa maju ngasih gambaran. Supaya ada backstagers nanti bisa maju ngobrol karena supaya membantah omongan saya. Jangan dianggap benar terus omongan saya harus dibantah. Misal Agnes Monica manggung di Istora Senayan, konser tunggal Agnes Monica. Pasti Agnes Monica sebelum konser sudah lunas pembayarannya. Kalau salah boleh dibantah. Karena Dewa 19 juga begitu. Kita nggak akan manggung atau di luar kota misalnya kita manggung di Bali. Kita nggak akan pergi ke Bali sebelum konsernya fee Dewa 19 sudah dibayar. Padi juga begitu pasti. Agnes Monica konser di Istora Senayan, show tunggal Agnes Monica dibayar lunas. Terus tiketnya cuma laku 100 tiket. Bagaimanakah nasib daripada pencipta lagu? Kalau bahasa Betawi, memble aje, bener gak? Tiket cuma laku 100. Sementara Agnes Monica tetap dibayar lunas. Kalau bahasa Surabaya ngaplo ya Mas Biu ya, ngaplo. Tiket cuma laku 100. Nah, siapa yang menjamin bahwa setiap konser Agnes Monica itu akan selalu full? Akan selalu 100% atau sold out. Jadi peraturan 2% dari tiket ini udah gak masuk akal. Apalagi soal 2% dari biaya produksi. Siapa yang mau ngitung biaya produksi sebuah catering? Capek-capek ngitungin apa iya semiliar biaya produksinya. Jadi ini kalau dari intro, saya masuk ke intro nih ya, tentang bagaimana, kenapa ini bisa tidak berjalan, karena kalau yang harus bayar itu adalah IO, WAMI-nya sendiri atau KCI-nya sendiri belum siap untuk punya infrastruktur bagaimana caranya IO ini membayar. Misal, Agnes Monica main misal di Jayapura. Selama 10 tahun ini tidak ada infrastruktur daripada LMK yang bisa menjangkau IO di Jayapura. Atau di Banda Aceh, atau mungkin jauh lagi, mungkin di Biren atau di Losmawe. Bukan gak mungkin artis-artis besar tuh gak main di kota kecil sekarang. Atau banyak kota-kota baru yang kayak Batu Licin. Itu mungkin artis besar main di Batu Licin itu mungkin. Karena ada saudagar di sana yang bisa mengundang. Cuman apakah sekarang LMK-nya ini punya infrastruktur untuk, jadi dari intro saja itu kita menemukan adanya weakness. Kalau analisa SWOT tadi ya, weakness-nya itu tadi 2% itu sudah tidak mungkin digunakan lagi untuk membayar pencipta lagu. Dan buktinya selama 10 tahun seperti yang dibilang Mas Chandra Darusman tadi, 0 untuk pencipta lagu. Jadi kenapa ini bisa terjadi ya karena itu tadi, akhirnya pencipta seperti Ari Bias meminta penyanyi Agnes Monica untuk membicarakan hak intelektualnya.
yang selama ini tidak pernah didapati. Kalau boleh dihitung berapa miliar fee untuk Agnes Monica dan 0 untuk Ari Bias sebagai pengarang lagu selama 10 tahun. Ini kan nggak boleh dibiarkan begitu saja. Untung ada Ahmad Dhani. Kalau enggak, gimana nasib Ari Bias dan yang lain-lain ini? Nah, kita sudah memikirkan way out, solusinya tadi. Yang dibicarakan Piu tadi langsung koda. Langsung koda. Nanti kita ngomongin refnya juga nanti ini, ngomongin refnya juga. Apa yang dibilang Mas Piu tadi kan baru ide daripada aksi. Nah, ide daripada aksi ini Mas Chandra mungkin sudah dengar. Boleh dibantah. Nggak bisa begitu Piu. Nanti kalau begini, begini. Nanti kalau begini, begini. Karena kita masih rancu soal siapakah yang harus punya tanggung jawab. Tadi setelah kita dengar dari Mas Chandra Darusman, jelek-jelek gini Mas Chandra nggak jelek loh Mas. 2 kali Mas Chandra bilang ini jelek-jelek gini. Saya hitung tadi 2 kali, Mas Chandra ini nggak jelek loh. Saya bisa nyanyi lagu Kau loh Mas. Serius. Di Jenewa juga bisa saya nyanyi. Ada lagunya Mas Chandra di judul Jenewa, enak banget. Jadi soal kita tangkap tadi dari pengawas LMK bahwa seolah-olah ini adalah salah daripada LMK. Nah, kalau ada di teman-teman sini yang mau membantah, karena nanti Mas Chandra juga bisa membantah Piu, teman-teman di floor juga bisa membantah daripada pernyataan daripada Mas Chandra Darusman, apakah benar situasi ini yang salah itu LMK? Ya memang iya ada salahnya andilnya, tapi apakah penyanyi juga tidak ikut salah? Karena apa? Karena di putusan pengadilan Niaga Jakarta memutuskan bahwa Agnes Monica bersalah. Salahnya ada 2. Ketika dimintai surat izin daripada penyanyi tidak ada, surat izin dari pencipta. Jadi pertanyaan hakim cuma 2, apakah Mbak Agnes Monica sudah mempunyai surat izin daripada pencipta, which is mungkin juga dari LMKN, tidak ada. Lalu hakim bertanya kepada LMK, wahai LMK, apakah LMK sudah punya surat izin Agnes Monica menyanyikan lagu Ari Bias? LMK mengeluarkan surat, siap yang mulia, tidak ada. Lalu ditanya lagi Agnes Monica, apakah sudah membayar? Kalaupun tidak punya izin, apakah sudah membayar? Ternyata juga tidak membayar. Ditanya lagi LMK, benar nggak Agnes Monica tidak membayar atau siapapun yang disebut promotor dan lain-lain itu? Tidak ada. Karena hakim berpendapat bahwa pengguna daripada hak cipta itu bukanlah promotor. Karena tidak, ini juga nanti ini jangan percaya saja omongan saya loh ya, harus dibantah. Karena menurut hakim, pengguna itu adalah penyanyi. Karena setelah saksi ahli dan para lawyer dan hakim juga mencari di undang-undangnya, undang-undang hak cipta, ternyata tidak disebut bahwa yang wajib memberikan pembayaran itu adalah promotor atau IO. Maksud saya gini, kalau memang harus promotor atau IO yang wajib bayar, ya nanti kita revisi di undang-undang, kita sebutkan kata-kata promotor atau IO secara jelas. Karena tidak ada di undang-undang promotor wajib melakukan pembayaran. Demikian intro ini, mungkin udah sampai verse 1 nih ya. Udah bait 1 nih, belum menuju bridge, belum menuju ref. Iya, belum interlude, belum ref ini, belum ref. Nah, mungkin ada floor yang mau bikin refnya,
dari teman-teman yang mungkin mengerti soal hukum. Saya lihat tadi ada Dr. Minola Sebayang. Mungkin mau maju ke depan untuk berbicara, mungkin juga Mas Chandra juga mau membantah apa yang diusulkan Piu soal ini Mas, soal SWOT, analisa SWOT. Kalau misalnya Mas Piu tadi seperti itu, strength-nya di mana, weakness-nya di mana, opportunity-nya di mana, threat-nya di mana. Terima kasih, saya kasih floor untuk bicara. Selamat siang semuanya, saya Robert dari Imarindo, Ikatan Manajer Artis Indonesia. Sedikit perkenalan, Imarindo adalah Ikatan Manajer Artis Indonesia yang ada musik dan non-musik di dalamnya. Nah, berhubung ini dengan kondisi di dunia musik, maaf Mas Biu, tadi saya mau tanya, itu yang 10% pro rata itu dibayar oleh artis atau penyelenggara ya? Enggak, mau tadi agak kurang dengar saya, sorry. 10% itu nanti yang bayar adalah penyelenggara. Oke, Ya. siap. Oke, kalau memang 10% penyelenggara saya setuju. Kenapa? Karena sekali lagi kita kalau ngomong pengguna lagu ya, ini analisa gembel saya ya. Kalau kita ngomong mechanical rights, ketika lagu kita diputar di karaoke atau di TV, itu sang pencipta penyanyinya itu tidak menyanyikan. Jadi si pencipta lagu adalah karaoke melalui baik komputer atau alat putar lainnya lah. Medianya itu. Nah, ketika off air atau performing, yang menggunakan lagu itu tetap penyelenggara kalau menurut saya. Penyelenggara mau mengadakan acara ini, saya mau mendengarkan lagu Dewa, saya undang Dewa. Jadi pengguna lagunya Dewa, tapi medianya melalui Dewa menyalinkan langsung. Itu kalau opini saya. Karena kalau tidak diundang penyelenggara, penyanyi tidak menggunakan lagu. Gitu. Jadi solusinya adalah begini Mas. Kalau dari pandangan saya, untuk hak mechanical rights sama hak ekonomi dan moral, untuk mechanical rights sudah tepat, tapi untuk performing rights mungkin harus direvisi nominalnya dan kinerja LMK-nya. Tapi untuk hak moral mungkin bisa dilakukan seperti yang Mas Dani pernah bilang bahwa dengan Ari Lasso melakukan pembayaran 15% di-charge ke IO-nya. Atau dengan Reza yang sudah meng-includekan fee-nya di dalam situ. Jadi itu pintar-pintaran dan kebijaksanaan antara artis dan pencipta. Itu kalau kita ngomong hak moral. Tapi kalau untuk performing rights yang sudah diatur oleh negara mungkin itu sudah bisa dijalankan dan harus diperbaiki kinerjanya. Kalau menurut saya sih itu Mas, gitu. Kan seru bantah ya Mas ya? Boleh ya? Terima kasih. Kalau saya pikir tadi Mas Piu bilang yang bayar adalah artis ya. Karena menurut saya daripada yang bayar penyelenggara, lebih baik yang bayar artis. Jadi itu dimasukkan dalam komponen fee artis. Karena tidak berbelit gitu loh. Kalau tadi memang mungkin contohnya jika Dewa yang menyanyikan lagu, event pengen ada Dewa. Tapi kalau penyanyi dangdut, dia bisa nyanyiin semua lagu. Penyanyi dangdut mana yang nyiptain lagunya sendiri sangat sedikit. Jadi siapapun yang mendapatkan fee terbesar dalam hal ini adalah artis, penyanyi, ya dia harus yang nanggung. Tinggal nanti komponen biayanya aja. Fee saya misalnya 50 juta nyanyiin lagu, ya ditambahin jadi 60 juta, 20%, 10% gitu. Dan lebih ringkas. Kalau penyelenggara lagi menurut saya bulat lagi kita jadi ke zaman LMK, ke zaman WAMI karena permasalahan yang terjadi di LMK sekarang adalah distribusi, koleksi dan distribusi. Bisa nagih nggak? Tadi Papua, Jayapura, Banda Aceh, bau-bau, nggak mungkin mereka bisa nagih. Distribusi, apakah semua artis yang perform memberikan song sheet-nya? Dan ingat juga Mas Dhani tadi ngambil contoh Agnes Monica, main 100 orang yang nonton. Yang nonton anggap 10.000 orang Mas, penuh. Tapi selama event itu apakah hanya lagu Agnes Monica yang dinyanyikan? Karena bayaran 2% itu adalah untuk seluruh lagu yang dimainkan dalam rangkaian acara. Jadi kalau konsernya itu dari jam 4, open gate jam 2, saya kan juga penyelenggara. Dari jam 2 sore, open gate, Agnes Monica main jam 10 malam, selesai jam 11. Seluruh lagu yang diputarkan di rangkaian acara itu, yang ada tiketnya,
itu dibagi pro rata seperti kata Mas Piu. Jadi akan kecil sekali porsinya Mas Ari Bias juga. Kalau kita menggunakan sistem seperti itu. Jadi sebaiknya ditanggung oleh artis. Siapapun artisnya, jika dia hanya fee-nya 8 juta ya 8 juta. 10% ya 8 juta. Nggak ada masalah. Kalau misalnya artisnya keberatan, ya tinggal dibebankan dia bilang ke IO-nya. Kalau saya mau nyanyiin lagu ini, ya kita naikin. Fee-nya jadi 10 juta. 2 juta akan dibayarkan ke aksi. Kalau saya balik lagi sih yang paling penting buat saya, dan saya mewakili berdiskusi dengan banyak promotor dan banyak teman-teman artis, yang paling cepat. Karena kita butuh kecepatan. Kita diskusi ini boleh berlangsung lama di sosial media, siapapun bisa diskusi, tapi kita butuh cepat, kita mau uang. Ya, kita mau bikin event, kita mau jualan tiket, pencipta juga biar cepat-cepat dapat uangnya. Jadi balik lagi pertanyaan saya cuma 2, berapa fee-nya dan dibayar kemana? Thank you, terima kasih. Selamat siang Mas Dani, Mas Piu. Sore deh. Saya Lingga dari Backstager. Ya, kebetulan asosiasinya berisikan perusahaan event organizer dan promotor sebenarnya. Nah, saya tuh setuju apa yang dibilang sama Kak. Jadi kalau misalnya memang harus dibebanin ke artis, kita tuh nggak masalah berapapun biayanya, kita akan bayar. Karena sebenarnya berguna juga pada saat promotor membuka PNL. Pada saat kita dapat angkanya fix dengan misalnya let's say 5 juta plus 10% di PNL kita tuh udah dapat semua tuh angka-angka itu semua. Begitu juga kalau kita ngajuin ke klien itu lebih enak Mas Dani, Mas Piu. Dan kita tuh sangat setuju dan itu pun nanti mungkin kita akan titipin di manajer. Jadi tadi seperti kata Om Chandra bilang, IO kebanyakan yang nagih. Yes, IO banyak yang nagih, baik itu vendor rigging apa segala macam. Jadi agak ringan kerjaan saya kalau pada saat di kontrak itu tertulis royalti berapa, FP artis berapa, royalti berapa, terus sama rider non teknisnya itu berapa. Jadi gue setuju dengan apa yang dibilang Kakak, memperingan kerja kita ya Kak ya. Ya. Thank you, itu aja. Mau menanggapi tadi dari Bung Robert dan juga Mas Aka dan Mas dari Backstagers? Mas Lingga, oke. Jadi gini teman-teman, mungkin tadi izin Ketum, mungkin tadi ada yang belum selesai tersampaikan. Jadi begini, saya mau menanggapi tadi definisi ya, definisi dari pelaku pertunjukan. Yang mana tadi saya juga ngobrol sama Pak Dirjen bahwa sebenarnya di Undang-Undang Hak Cipta ini saya bukannya sok-sokan ahli hukum, nanti ada ahli hukum sendiri di belakang yang mungkin bisa menanggapi. Tapi sejauh sepantauan kami belum ada definisi yang lengkap dan pasti ya mengenai siapa itu pelaku pertunjukan. Ya. Tetapi perlu diingat bahwa kalau dibilang pelaku pertunjukan itu adalah event organizer, kita kembali lagi kepada logik ya. Ketika event organizer mengundang Dewa 19 atau mengundang Padi atau mengundang katakanlah Rika Ruslan yang di belakang sebagai penyanyi ya. IO ini hanya sebagai pengundang. Memberikan tempat, panggung, waktu dan lokasi di mana si artis ini harus nyanyi atau harus ngeband di panggung. Artinya amplifikasi ciptaan itu berasal dari mana? Berasal dari mana teman-teman? Berasal dari yang di atas panggung toh. Bukan berasal dari event organizer. Karena yang di atas panggung tidak mungkin IO. Orang beli tiket gak akan mungkin dengerin Imarindo main band di atas panggung. Gak mungkin. Yang kita mau nonton adalah Padi. Yang kita ngomong adalah Dewa. Jadi seyogianya secara logik pelaku pertunjukan adalah sesuatu yang melakukan pertunjukan. Di dalam konteksnya adalah panggung. Nah jadi menurut kami sebenarnya saya setuju dengan apa yang disampaikan Mas Aka. Setelah 10 tahun lebih LMK tidak bisa menunjukkan kinerjanya dengan baik. Ya,
mohon maaf saya harus langsung aja bicara, bahwa dengan ratusan ribu, 150 ribu, PIU dapat 150 ribu, saya terkenal dikit lah 494 ribu ya dari Mas PIU. Lalu ada yang 0, bahkan Mas Chandra pun 0. Nah, menurut saya ini tidak bisa lagi waktunya untuk memperbaiki kinerja. Ini udah bukan waktunya lagi memperbaiki kinerja. Ini harus direvolusi. Ini harus direvolusi. Kenapa? Karena trust issue-nya semakin besar teman-teman. Jadi kita tidak punya waktu untuk memperpanjang ketidakpercayaan ini. Kita tidak punya waktu untuk memperpanjang ketidakpercayaan ini. Maka direct licensing menurut saya pribadi ya dan juga mungkin menurut aksi ini adalah solusi. Artis sudah jelas jadwalnya terjadwal. 1 bulan 30 kali main, 20 kali main, 10 kali main. Nilai sudah pasti ada yang relatif, ada yang stabil. Di mana dia harus mendaftarkan langsung kepada aplikasi digital dan terkontrol dengan baik. Dan komposer tidak mungkin harus menunggu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan untuk mendapatkan laporan konser yang nilainya 0. Kita bisa mendapatkan real time. 300 ribu, 200 ribu, 1 juta tapi real time. Nah ini yang saya ingin supaya industri musik ini lebih berpikir lebih komprehensif. Supaya nanti ketika perubahan ini dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Jangan lagi ada pasal-pasal hantu yang dititipin di undang-undang ini. Nah itu dari saya, terima kasih. Ya jadi terima kasih ya kesempatan yang diberikan. Saya mungkin nggak bertanya ya seperti pihak-pihak yang lainnya. Tapi yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah kalau kita lihat Undang-Undang Hak Cipta itu tidak mengatur dengan jelas. Pertama itu adalah tentang LMKN. Kalau lembaga manajemen kolektif itu diatur. Dan kita tahu bahwa lembaga manajemen kolektif itu bergerak, tugasnya apa, dan landasannya adalah kuasa yang diberikan oleh para pencipta. Otoritasnya jelas. Tapi kalau LMKN tidak ada di undang-undang, tapi ada di PP. Sebagai alat bantu pemerintah. Nah, ini yang akan menjadi suatu hal yang menjadi semakin membingungkan mungkin ya bagi sebagian orang. Sudah ada LMK yang memang dia adalah kepanjangan tangan daripada pencipta, si pemilik kekayaan intelektual tersebut. Ya, dan undang-undang mengaturnya. Tapi perlu ada alat bantu pemerintah. Karena kalau memang LMK ini mau diawasi, maka seharusnya yang mengawasinya adalah pemilik kekayaan. Setuju nggak? Betul nggak? Kan nggak mungkin dong yang mengawasi orang lain, walaupun itu pemerintah, tapi dia bukan yang memiliki kekayaan. Karena apa yang dirasakan oleh si pemilik kekayaan, khawatirnya tidak bisa dirasakan oleh pemerintah. Ya, nah itu yang menjadi catatan besar bagi saya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi diskusi kita pada hari ini, siapa sih yang bertanggung jawab untuk meminta izin? Ya, jangan royalti dulu, izin dulu. Karena Undang-Undang Hak Ciptanya pasal 9 itu sudah jelas. Kita bicara mengenai masalah izin dulu, pasal 9 ya. Nah, jadi bukan royalti dulu. Nah, di situ dikatakan bahwa setiap orang yang menggunakan karya cipta secara komersil, ada catatannya komersil. Jadi banyak pertanyaan kemarin tuh misalnya, kalau untuk charity seperti apa? Dibayar enggak? Enggak dibayar, berarti enggak komersil. Berarti bukan objek yang diatur dalam perjanjian tersebut. Kalau menurut pendapat saya seperti itu. Ya. Kalau pengamen gimana? Pengamen nyanyi dibayar enggak? Dibayar, tapi bukan sebagai suatu pembayaran yang bersifat kontraktual, tapi sifatnya adalah apresiasi, Mas. Dia nyanyi, enggak ada yang undang, datang sendiri. Kadang-kadang mengganggu bagi para orang yang ada di sekitar itu. Tapi dia nggak peduli, dia datang, dia nyanyi. Kadang dikasih, kadang enggak. Tapi kalau dia dikasih, kalau menurut saya itu bukan objek komersil yang diatur oleh undang-undang ini, tapi itu adalah apresiasi. Sama seperti artis dangdut, udah ada honornya nyanyi di sawer. Apakah sawer termasuk objek honorarium? Enggak. Ya, jadi jelas ya komersilnya di situ. Nah, mau di acara apapun
gathering atau apapun kalau di sepanjang dia dibayar berarti komersil. Ya, dan oleh karena itu harus ada izinnya. Bagaimana kalau nggak ada izinnya? 113 ayat 2 bilang penjara 3 tahun, denda 500. Ya, kalau tadi kita bicara royalti yang 2%, ini kan kalau perjalanannya normal. Ada izin, kemudian pencipta atau LMK itu tahu, oh si Anu akan menyanyikan lagu ini. Jadi dia tahu untuk memungut royaltinya, dan karena regulasi sekarang yang ada masih SK Menteri 2016 kalau tidak salah ya, meskipun di situ dikatakan akan dievaluasi tiap tahun gitu ya, tapi dari 2016 sampai 2025 belum ada evaluasi kalau nggak salah Mas Chandra ya, mungkin karena sesuatu dan lain hal ya. Nah jadi itu baru bisa berlaku yang 2%. Izin dulu tapinya. Jadi kalau dengan adanya izin, maka LMK atau pencipta dia tahu lagunya akan dipakai kapan dan oleh siapa. Jadi dia tahu juga bahwa dia akan mendapatkan pembayaran atau royalti hak ekonominya dari kegiatan tersebut. Tapi kalau misalnya izin yang nggak ada, kita akan susah untuk mengetahui. Karena range-nya terlalu luas Indonesia ini, dan seperti yang dibilang oleh Mas Chandra tadi itu, komponen yang bekerja sebagai komisionir LMKN itu kurang kan begitu ya. Jadi nggak akan terdeteksi. Nah, banyak teman-teman mendalilkan pasal 23 ayat 5. Nah, boleh pakai asal bayar. Tapi dia lupa di atas itu judul babnya itu adalah hak ekonomi pelaku pertunjukan. Kalau pasal 9 hak ekonomi pencipta. Karena kan kalau bicara undang-undang hak cipta kan ada dua, hak pencipta dan juga hak terkait kan begitu kira-kira intinya. Nah, hak pelaku pertunjukan ini maksudnya di hak terkait. Jadi ini dua hak yang berbeda. Nah, di pasal 23 ayat 5 itu memang dikatakan ya menggunakan suatu karya cipta dalam pertunjukan. Jadi kalau yang saya pahami adalah penyanyi nyanyi dalam suatu pertunjukan, kemudian pertunjukannya ini dieksploitasi oleh orang-orang yang merekam ya dalam bentuk apa YouTube atau apa ya, mungkin video apa segala macam, ya memang dia nggak perlu ada izin lagi sepanjang dia bayar kepada LMK. Ya. Jadi ini pasal 23 ayat 5 ini bukan pasal yang mengeliminasi kewajiban di pasal 9. Begitu juga pasal 87 yang sering disampaikan. 87 ayat 3. Kalau nggak salah yang mengatakan tidak dianggap melanggar ketentuan undang-undang ini kalau ini kepada LMK atau LMKN. Dia lupa di situ dikatakan sepanjang tidak bertentangan dengan perjanjian yang dibuat antara pengguna atau pelaku pertunjukan dengan LMK atau LMKN. Jadi harus ada perjanjian dulu. Jadi misalnya seperti manajemen artis misalnya atau IO misalnya. Kan sudah pasti ada program. Tahun depan misalnya Padi mau konser di 10 kota, 10 bulan. Dia sudah mempersiapkan permohonannya itu kepada pencipta langsung boleh atau kepada LMK atau LMKN. Jadi perjanjiannya di depan. Jadi terkontrol. Mau dimanapun dia manggung gak jadi persoalan karena udah ada perjanjiannya. Nah, undang-undang juga bilang perjanjian itu juga seharusnya didaftarkan juga di kementerian sebagai bentuk controlling. Ini kan tidak pernah ada yang seperti itu. Ini kadang-kadang izinnya keluar setelah konsernya sebulan, setahun. Nah, ini yang membuat tidak ada ketertiban. Padahal ada regulasi, tapi tidak dilaksanakan. Nah, satu-satunya pasal yang saya baca di Undang-Undang Hak Cipta yang mengatakan bukan sebagai pelanggaran hak cipta hanya diatur dalam pasal 43 kalau tidak salah. Itu dengan tegas mengatakan tidak dianggap melanggar Undang-Undang Hak Cipta ini ada. Tapi bukan di 23 ayat 5 dan juga bukan di 87. Karena kalau 23 ayat 5 sama 87 dianggap mengeliminasi izin di pasal 9 yang adalah merupakan kewajiban, lalu buat apa pasal 113 masih ada? Ya, betul nggak? Ngapain? Wong udah di excuse kok di pasal 23 ayat 5, udah dimaafkan kok di pasal 87. Buat apa ada sanksi pidananya di 113? Berarti dua pasal ini yang selama ini menjadi momok bagi para pencipta,
Ini nggak bisa digunakan untuk menghilangkan kewajiban itu tadi. Dalil ini yang saya kemukakan dalam persidangan, yang kemudian hakim niaga itu sependapat yang membuat akhirnya putusannya adalah memenangkan gugatan kami dan Aribias. Ya, termasuk siapa yang dianggap pengguna, dibaca semuanya itu, pengguna itu nggak ada, penggunaan ada, pelaku pertunjukan ada. Tadi Pak Dirjen juga bilang, pelaku pertunjukan adalah penyanyi kan gitu ya, performer. Kalau IO definisinya aja adalah orang yang menyelenggarakan atau melaksanakan suatu kegiatan, bukan performer. Dan kalau dianggap IO atau penyelenggara, bagian yang terpenting, harusnya di undang-undang diatur. Di undang-undang harusnya diatur, IO adalah, penyelenggara adalah. Tapi kenapa nggak diatur? Karena dia bukan elemen penting. Karena sudah jelas pelaku pertunjukan adalah penyanyi, performer. Orang yang mempertontonkan. Di lapangan ini digoreng-goreng kan begitu, ditafsir-tafsirkan. Sehingga yang menjadi ketimbang masalah adalah IO atau penyelenggara. IO-nya rugi ya nggak mau bayar. Penyanyi tetap bayar, untung nggak untung tetap terima duit, betul nggak? Loh, lalu penciptanya bagaimana yang dia manggung karena lagu-lagu itu? Ini yang nggak fair. Ya, padahal undang-undangnya undang-undang hak cipta yang tujuannya adalah untuk melindungi hak pencipta. Nah, jadi tadi juga ada yang bertanya di belakang sama saya. Kalau kita bikin suatu sistem kayak di DL tadi itu, bagaimana kalau penyanyi yang diminta menyanyikan yang bukan lagunya? Nah, itu mungkin hanya terjadi di Indonesia ya. Mungkin loh ya. Karena kalau di negara-negara lain nggak mungkin Queen disuruh nyanyi lagu Aerosmith. Request, ada lagu Aerosmith yang enak tolong nyanyikan, nggak mungkin. Oleh karena itu penyanyi itu pasti akan diminta menyanyikan lagu yang identik dengan dia. Jadi bisa dimohonkan izin itu. Nah, bagaimana kalau dalam perjalanannya di panggung ada yang, bang tolong nyanyikan lagu ini, ikan di dalam apa? Ikan dalam kolam misalnya gitu. Bukan lagunya dia, untuk memuaskan penonton, audiens, mau nggak mau dia menyanyikan. Ini bisa disusulkan. Hal-hal yang seperti inilah yang mungkin bisa IO membantu pengurusan yang di luar list tadi itu, karena bukan lagunya dia, diminta dalam panggung. Jadi tetap yang utama itu adalah lagu-lagu yang memang menjadi lagunya dia itu terselesaikan dengan bagus. Atau ya tolak, bilang dong, aduh ini saya nggak ada request. Saya Padi bawa lagu Padi, nggak mungkin bawa lagu Dewa. Kan begitu kira-kira. Ini kalau misalnya bukan grup band Mas Dhani, tapi perorangan, singer, solo. Judika disuruh nyanyi misalnya, Judika tolong nyanyi lagu ini, bisa saja dong. Nah, itulah dia, jarang kata Mas Dhani. Nah, jadi sebenarnya ini yang perlu kita pahami. Nah, jadi sembari menunggu undang-undangnya lagi direvisi, tadi saya ngomong-ngomong juga di belakang dengan Bang Refli Harun ya. Bang Refli Harun ada Bang Refli? Ya. Jadi memang pertemuan hari ini sebaiknya ada suatu MOU atau kesepakatan awal sembari menunggu revisi undang-undang itu antara pencipta, penyelenggara dengan manajemen artis menentukan siapa yang minta izin dan berapa hitung-hitungannya. Jadi ini mendahului yang membuat akhirnya ekosistem ini bisa berjalan tidak tunggu-tungguan Mas Dhani. Jadi ya tahu ya, jadi kalau memang DDL ya DDL-nya itu. Jadi ada satu kesepakatan sementara yang membuat akhirnya ini bisa berjalan, udah jelas bagaimana mekanismenya sembari menunggu revisi undang-undang. Karena kalau misalnya revisinya lama, industri nggak berjalan, gitu loh. Karena bagi pelaku-pelaku industri ini kan yang penting adalah kepastian hukum, industri berjalan gitu loh. Dia nggak mau tahu, karena buat dia yang penting udahlah. Kalau memang harus bayar ke sini, ke sini. Kalau memang membayar adalah penyanyi, yang penting semuanya jelas. Yang bikin kacau kan kalau nggak jelas. Betul ya? Nah, jadi itu juga yang mendasari saya ketika terjadi perdebatan terus, saya membawa masalah ini ke pengadilan. Biar lebih fair. Ada orang ketiga yang mengadili, yang menjadi wasit tentang perdebatan, opini, bukti, saksi, semua segala macam. Dan puji Tuhan sampai hari ini sebelum ada perubahan di Mahkamah Agung, putusannya adalah mengabulkan gugatan kita bahwa pelaku pertunjukan adalah penyanyi karena penyanyinya adalah Agnes tidak mempunyai izin
maka dia dihukum sesuai dengan ketentuan pasal 113 ayat 2. Kasasi boleh. Tapi saya bingung, kira-kira Hakim Agung mau putusan apa ya? Apa yang argumentasi Agnes? Izin? Nggak ada. Kalau dia berargumentasi, yang penting bayar. Bayar juga kagak. Jadi emang saya yakin pasti juga akan menguatkan putusan niaga meskipun saya nggak boleh mendahului. Ya, jadi ini hanya kalau istilah Mas Dhani omon-omon yang membuat prosesnya jadi makin lamban. Harusnya kalau Agnes datang menemui penciptanya, terjadi mediasi, retroaktif justice kan begitu kira-kira intinya, mungkin akan lebih simpel. Tapi karena Agnesnya juga bereaksi, ngomong ke sana, ngomong ke sini, saya ditumbalkan, ada agenda-agenda tertentu, jadi makin situasinya makin nggak karu-karuan. Ya jadi ini sedikit Mas Dhani mungkin yang saya sampaikan Pak Dirjen, Pak Direktur ya. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan ya. Sebelum berpuasa kan kita harus saling memaafkan satu dengan yang lain biar ibadah puasanya jadi berjalan dengan baik. Ya, jadi sekian dan terima kasih Mas, mudah-mudahan bermanfaat. Izin Pak.